Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam persatuan Nusantara, salam sehat untuk kita semua. Kenapa ya akhir-akhir ini kalau denger para Habib itu kalau lagi konser, manggung ya, itu menyanyikan Mars Subhanul Waton sama menyanyikan Mars Banser gitu. Rasanya kayak nggak terima banget gitu loh. Iya, karena seolah-olah mereka itu sedang menunjukkan kemunafikannya. يا للوطن يا للوطن يا أحلى الوطن حب الوطن من الإيمان ولا تكون من الغرمان إنهضوا على الوطن يا للوطن يا للوطن يا للوطن يا للوطن حب الوطن من الإيمان ولا تكون من الغرمان إنهضوا على Indonesia Biladi, yakin? Indonesia Biladi, Indonesia Biladuna. Kenapa sih yang sering diceritakan tentang kehaduannya itu adalah di Yaman, di Tarim? Kenapa seolah-olah pribumi ya Nusantara ini saya para budaknya, sampai orang mencium kaki para habaib. Yang diceritakan itu tentang wahnya istimewanya kota Tarim. Tembaga dibawa ke sana ditanam bisa menjadi emas. Para ustadz, para gus ke sana jadi wali. Begitu ngomong Indonesia Biladi, ya. Tarim Biladi. Apa sih gak terima banget gitu loh. Munafik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang guys di channel Diam saudara. Ya, kita semua tahu bahwa para Habib itu punya rumah besar yang namanya Robitoh Alawiyah. Ya, sebuah organisasi kemasyarakatan yang dibentuk oleh pemerintah Belanda saat itu. Tahun 1930. Itu dari Robitoh Alawiyah, rumahnya para Habaib. Kaum fans atau muhibbinnya dari Mbah Ahmad Dahlan itu mendirikan yang namanya organisasi Muhammadiyah. Dari imigran Yaman non-Balawi itu mendirikan yang namanya Al-Irsyad. Kemudian dari para Islam Nusantara, ya, Islam Nusantara itu mendirikan rumah besar yang namanya Nahdlatul Ulama atau NO, ya, NO. Jadi ada rumah-rumah masing-masing. Emang ada orang Nusantara ini yang masuk ke dalam rumah besar Robitoh Alawiyah? Pasti atau haram atau najis, ya kan? Makanya jangan dicampur adukan. NU ya NU, Robitoh. Orang NU tidak boleh ke Robitoh, sedangkan orang Robitoh boleh mengacak-acak NU. Ada 9 penggede yang katanya ulama dari Balawi itu menjadi orang-orang penting di PBNU. Makanya ketika ada masalah polemik nasib yang seperti ini, dari PBNU untuk melakukan voting itu semuanya kicap, semuanya tidak bisa, ya kalah lah. Satu, kalahnya kalah jumlah, yang kedua kalah takut kualat, kan repot kalau begitu. Nggak benar seperti ini. Robitoh ya Robitoh, tidak boleh masuk ke dalam NU. Jadi kalau sikap PWNU Lampung yang di sana itu sudah menginstruksikan bahwa di PWNU Lampung, ya, tadi daerah Lampung, itu tidak boleh mengundang acara apapun yang melibatkan para habaib. Ini tegas. Kemudian di Wonogiri juga sama, tegas gitu. Tapi jangan katakan ini tidak mengikuti ADART.
Jangan bilang begitu. Kalau masalah teknis, ya masalah teknis boleh kita mah harus tunduk terhadap aturan dari PBNU. Tetapi ketika seperti ini, fakta ada. Apa yang dilakukan? Kita berhusnudzon saja, ya. Terlebih kemarin, ketika ada penyerangan oleh para muhibbin, oleh para anggota Laskar FPI, itu jelas-jelas kok ulama NU, mobilnya bertulisan atau berlogo NU, yang dianya juga anggota Banser. Dari ketua PBNU hanya mengatakan kita percaya kepada polisi, hanya percaya saja, kawal dong, kawal. Iya, polisi memang aparat penegak hukum, tetapi perlu dikawal. Tidak boleh seperti itu. Hanya percaya saja, kita percayakan kepada polisi. Bukan begitu caranya. Percaya sekaligus dikawal. Itu namanya bijak. Ya. Jadi sekarang stoplah untuk para kaum munafikun lah untuk menyanyikan mars Banser, mars Subhanul Waton, bilang cinta NKRI, sampai di sini malah mengacak-acak negeri, belokkan sejarah di Nusantara. Tidak hanya belokkan sejarah NU saja, tapi sejarah leluhur Nusantara. Tujuannya apa? Apakah itu bentuk hubul waton? Apakah itu bentuk aplikasi bahwa Baladina Indonesia? Tidak, itu menjajah. Iya, menjajah. Karena dulu Habib Usman itu diperintahkan oleh pemerintah kolonial Belanda untuk membungkam para kiai dan para pejuang supaya tidak melawan pemerintah Belanda, membuat fatwa yang sesat. Tidak ada sejarahnya para Habib itu ikut berjuang. Hanya segelintir orang, segelintir orang, itu gampang. Itu gampang. Bagi dari skenario pun, wallahu alam. Tetapi ketika Nusantara ini terdiri dari beberapa etnis, baik Cina, baik Arab, ya, banyak sekali agama, ada non-Muslim, ada Nasrani, Hindu, Buddha, Konghucu. Mereka tidak jumawa, tidak lantas mengatakan kami paling dan super, bahwa kami yang telah merdekakan. Nggak begitu. Hanya para habaib yang mengatakan bahwa kami, kakek moyang kami, ikut berjuang memerdekakan Indonesia. Bahwa kakek kami yang memerintahkan, bahwa Syekh Masyari memerintahkan, Mbah Khalil Pangkal memerintahkan para ulama-ulama untuk mendirikan autonomi ulama. Bahwa mbah kami itu adalah para raja-raja di Nusantara. Raja-raja Tarim ini. Jadi kalau ada habaib ya yang suka mencaci maki GG Nusantara, kemudian naik di panggung menyanyikan mars Subhanul Waton, kemudian mars Banser, cabut kabelnya. Kalau tidak ambil sandal, ya lempar. Nggak usah nyanyi begitu. Ganti nyanyinya, ya. Ganti nyanyinya dengan ya tarim, aca. Gitu ya. Oke. Pokoknya sebel enak ya. Kalau dengerin begitu para habaib, ya. Habib sudah punya lagu bangsa tersendiri kok. Tarim. Sudah punya rumah besar sendiri, itu Robitul Alawiyah. Nggak usah ngerecokin NU. Oke. Dan bagi para muhibbin, melek kalian ya, melek. Oke. Mari kita jaga terus negeri ini dari tangan-tangan orang-orang jahat, dari para pencuri makan dan dari para pencuri nasab.